Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbatikal lati adrikna. Hadirin semuliakan, banyak dari kita tanpa kita menyadari setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, bahkan selama bertahun-tahun, selama berhari-hari tersebut, tidak sadar kita akan bertubuhkan jasad Adam terus. Kemana-mana kita bawa, ke rumah, ke tempat kerja, ke kantor, ke lapangan, ke pasar, bahkan ke tempat ibadah, ke pengajian, ke Mekah, kemana saja, di Indonesia, di kampung dan sebagainya. Namun kita tanpa sadar memakai tubuh Adam tersebut di dalam majelis kita, di dalam sehari-harian kita, di dalam kita berzikir, di dalam kita beribadah dan sebagainya. Padahal sebenarnya ketika kita tanpa sadar atau lupa, tanpa sadar memakai tubuh ini, maka zikir-zikir yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu semua mengikuti hawa nafsu Adam. Itu semua mengikuti hawa nafsu daripada keakuan jasmani kita. Nah, maka ketika kita melakukan seperti ini sehari-harinya, ya, sedemikian rupanya, maka biasanya apa yang terjadi ketika di alam bako, di alam barzah, kebanyakan itu biasanya hancur lebur. Kebanyakan hancur lebur, tidak akan bisa, minimal dia utuh daripada jasmaninya. Kalaupun ada utuh, masih daripada di barzah menunggu dipertanyakan sampai yaumul kiamah. Nah, ketika seseorang berpaham seperti ini, dia pasti, kita dan mereka yang berpaham seperti ini meyakini tanpa disadari, kalau tidak ada denyut nadi, kalau jantung tidak berhenti, kalau jantung berhenti, nafas tidak naik turun, kita kebanyakan 98% meyakini sudah divonis mati. Padahal yang sebenarnya bukanlah dia yang mati. Dia di sini adalah hembusan ilahiyah, sejatinya diri. Jadi yang mati bekerja itu adalah napasnya, jantungnya dengan urat nadinya. Bukan berarti ketika ini terjadi, misalnya jantung, nadi dengan napas tidak naik turun, kita telah mati. Karena banyaknya kejadian daripada orang-orang berkhulwat, ya, pengalaman-pengalaman uzlah, suluk dan sebagainya, napas tidak naik turun, nah, kemudian jantung itu tidak berdetak, urat nadi tidak berdenyut, dan itu masih kita hidup, masih hidup. Karena kenapa? Ketika khalwat tersebut
dia tidak bertubuh, ya, artinya dia tidak berpegang kepada jasadnya Adam. Nah, dia berpegang kepada hembusan ilahiyatu, dia berpegang kepada Rasulullah, dia berpegang kepada hakikat Muhammad, maka itu biasa terjadi ketika khalwat, tidak keluar, naik turun, tidak berdetak, dan itu biasa terjadi dan tidak mati, karena dia berpegang kepada yang hidup sehidup-hidupnya. Dia berpegang ke yang hidup sehidup-hidupnya. Sementara napas itu hanya di dunia, jantung itu hanya di dunia, nadi itu hanya di dunia. Orang-orang di sana tidak hiduplah dengan napas, tidak hidup dengan jantung, tidak hidup dengan denyut nadi. Orang-orang yang telah wafat, dia tidak dia telah diinikan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberikan tempat yang khusus, maka orang-orang itu tidak mempunyai napas, detak jantung dengan urat nadi, denyut nadi, meskipun dia berjasad. Nah, ketika seseorang bertubuh Rasulullah, memegang daripada akunya, dia fana kepada Rasulullah, maka itulah tubuh yang selamat dunia akhirat. Tubuhnya selamat dunia akhirat. Dan ketika dia fana fi Rasulullah, mengikuti daripada ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena dia mengaku umatnya Nabi, ya. Kita bicara ke umatnya Nabi Muhammad, ya. Maka insya Allah dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana-mana dia bawa, ke kanan kah, ke kiri kah, mau berbaring kah, mau pergi kerja kah, semuanya dengan fana fi Rasulullah. Dia bertubuhkan Rasulullah. Kemana-mana dia bawa Rasulullah. Kemana-mana dia minta pendapat, minta fatwa, minta ini semua kepada Rasulullah. Maka sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beliau ketika disuruh memilih antara istikhara dengan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau lebih bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan kita yang telah lama ditinggalkan Nabi Muhammad SAW? Nah, bagi orang-orang yang terbuka daripada akalnya, terbuka daripada hatinya semuanya, maka dia pasti bisa betul-betul tidak mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu telah wafat. Sedangkan nurnya Rasulullah SAW itu semua ada di setiap manusia. Semuanya ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa di tengah-tengahmu itu ada Rasulullah. Nah, ini kalau kita ambil di zaman itu, di zaman sahabat. Nah, sementara Al-Quran ini bukan hanya untuk daripada zaman sahabat. Artinya Al-Quran ini juga sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk tiap-tiap manusia sampai akhir zaman. Itu ibarat sama kita tuh ibarat surat cinta. Jadi jangan hanya diartikan untuk di situ saja, tapi kita juga ada ditarik kepada diri. Pelajaran-pelajaran daripada Al-Quran, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah itu semua itu pernah terjadi dan kita tarik ke diri apa hikmah-hikmahnya, apa kandungannya, kemudian lalu kita amaliyahkan, praktekkan.
Nah, ketika terjadi sesuatu, keraguan-raguan, was-was, kemudian kebimbangan, kebingungan, maka bertanyalah kepada Rasulullah. Nah, sedangkan Rasulullah ini penghulunya daripada alam semesta. Namun sebelum daripada betul-betul bisa connect mesra dengan Rasulullah, rajin-rajinlah terus-terus mensyuhudkan, lalu menafikan yang ada jiwa dan raga daripada kita, menafikan pikiran, menafikan perasaan. Menafikan di sini bukanlah kita menghilang-hilangkan sengaja ketika ada khayalan-khayalan kemudian kita setir supaya jangan muncul, tidak. Biarlah dia berjalan sampai tenang. Perasaan juga biarlah dia berjalan sampai tenang. Nah, jadi tidak perlu kita itu kayak seperti menyelam ke dalam, menyelam seperti seperti naik Superman, naik sampai ke langit. Tidak. Cukup menjiwai, cukup merasai. Ketika sudah mengetahui daripada kedudukan nurani, maka Rasulullah cukup dirasakan, dijiwai terus, supaya ketika itu kita berjalan, ketika itu kita menonton, ketika itu bekerja, jangan ego terus di depan, jangan pikiran, perasaan, jiwa Adam itu terus di depan. Karena memang jiwa Adam terus mau begitu. Jiwa Adam itu terus mau begitu. Selalu mau di depan. Selalu mau di depan. Dia selalu mau bicara. Dia yang selalu mau dihargai karena dia kesini, ke jasmani. Nah, bagaimana supaya itu bisa tersekat? Jangan kemana-mana membawa daripada Adam. Karena Adam ini, tubuh Adam ini, maksudnya ini, jasmani ini tidak akan bisa selamat ketika dia tidak mengenal batinnya. Dia lupa dirinya, diri sejatinya itu tidak ada. Dia itu tidak ada. Berarti asal mulanya daripada hakikat Muhammad. Harusnya dia, si Adam itu berlindung, menengok. Jangan terlalu sombong seperti takabur, tidak mendahulukan daripada hakikat Muhammad. Selalu dia mau di depan. Masuklah berlindung sehingga hakikat Muhammad yang di depan. Ketika hakikat Muhammad yang di depan itu adalah utusan daripada Allah. Nah, ketika hakikat Muhammad di depan, seumpama lalu melakukan suatu keburukan, kejahatan, itu bukan hakikat Muhammad. Yang melakukan keburukan itu adalah jasmani, Adam, pikiran, perasaan, rasa Adam, rasa tercela. Hakikat Muhammad itu tidak meridhoi tentang kezaliman, tidak meridhoi tentang seperti itu. Hakikat Muhammad itu suci lagi disucikan. Jadi ketika ada berdalil, saya ini bertubuh Muhammad, tapi saya membuat maksiat dan sebagainya, itu berarti dia lupa. Dia lupa bahwa orang bertubuh hakikat Muhammad itu tidak melakukan seperti itu. Pasti dia dicegah. Kalaupun iya, pasti dia lupa. Makanya ada petunjuk. Siapa yang pernah betul-betul menjiwai hakikat Muhammad sempurna, siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itulah contohnya. Itu contohnya. Sahabat-sahabat itu contohnya. Bagaimana ciri-cirinya? Orang-orang yang menjiwai hakikat Muhammad, ya contohnya itu Nabi, sahabat, para wali. Contoh. Begitu sifat-sifatnya kurang lebih. Tidak mengumpat, tidak ini, pokoknya
rata-rata itu tidak terlalu kaku, tidak menjustis, tidak apa dan sebagainya, sesuai dengan paham-paham yang memang mengikuti daripada hawa nafsu pikiran perasaannya untuk memuaskan dirinya. Menyerang satu kelompok dengan menaikkan kelompoknya. Nah, ini kan ashabiyah namanya. Nah, seperti itu ya. Jadi bawalah kemana-mana, bertubuhkan hakikat Muhammad. Selalulah berlindung, baik dalam mendirikan sholat, baik dalam apa, menjiwai terus. Karena kita tanpa sadar itu selalu ikut pikiran, akhirnya ngambang keluar kemana-mana, muter. Ikut ini lagi, muter. Itu aja terus kita. Padahal sudah mengetahui, namanya memang begitu perjuangan. Mengetahui bahwa iblis, malaikat pun, siapapun makhluk tidak akan bisa pergi ke tempat satu itu. Itulah hubungannya Rasulullah dengan Allah. Ada satu tempat memang. Mau dibilang tempat ya bukan, mau dibilang bukan ya iya. Nah, itulah relung hati yang paling dalam. Jadi mungkin begitu hadirin sekalian. Semoga senantiasa tetap istiqomah dalam amal ma'rifat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.